Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Mari kita lihat video animasi berikut. Wow. Duh, aku tertinggal rombongan. Di mana ya mereka? Aku rasa tadi rombonganku masuk ke sini. Di mana aku? Kamu berada di ruang laboratorium percobaan simulasi sistem pencernaan rahasia. Hah? Organ mulut besar maksudmu? Ya, inilah organ pertama dalam sistem pencernaan kalian. Di sini proses pencernaan mekanik dan kimiawi terjadi. Apa itu proses mekanik dan kimiawi? Ketika kita makan untuk mendapatkan energi, makanan yang masuk ke dalam tubuh akan melalui proses pencernaan. Proses ada yang mekanik yaitu ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Sedangkan pencernaan kimiawi biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim pencernaan. Ah, dan itu pasti tugas gigi dan lidah yang mengunyah makanan ya? Ya, benar sekali. Dan untuk menghancurkan makanannya dibantu oleh air liur yang mengeluarkan mukosa, senyawa antibakteri, dan enzim amilase. Oh ya, bagaimana kamu bisa sampai ke tempat ini? Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Aku tidak kuat menarikmu. Tunggu di sini, aku akan segera meminta bantuan. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mari Profesor bantu. Terima kasih, Prof. Aku terpisah dari rombonganku dan tersesat ke sini. Kamu seharusnya berhati-hati karena tempat ini masih dalam percobaan. Cepat pakai kostum ini. Hati-hati, ada bonus. Itu bola makanan yang sudah halus. Ayo kita ke kerongkongan. Tempat ini adalah kerongkongan atau esofagus. Aduh, guncangannya besar. Ini karena gerak peristaltik si otot kerongkongan yang mendorong bolus ke dalam lambung. Ayo ikut aku. Di sini juga terdapat epiglotis untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke sana. Dan inilah lambung. Lihat, Prof, bolus itu diaduk lagi. Ya, bolus itu sekarang akan bercampur dengan getah lambung. Kemudian, setelah 2-4 jam menjadi timus. Ini adalah usus halus. Panjangnya bisa 4-7 meter, sampai ada 3 bagian, yaitu usus 12 jari, duodenum, usus tengah, jejunum, dan usus penyerapan, ileum. Di duodenum, ada saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas yang mengeluarkan beberapa enzim. Zat kimia itu membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian dilanjutkan ke jejunum dan penyerapan zat makanan di ileum. Dan yang menonjol ini apa, Prof? Itu pili yang menyerap untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kita sampai ke usus besar yang menampung sisa makanan selama 1-4 hari. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air dan sebaliknya. Nah, bila makanan sulit dicerna, usus akan jadi kacau, yang seharusnya cairan dan nutrisi diserap tubuh berjam-jam bisa dikeluarkan begitu saja. Di usus besar ini ada bakteri E. coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan beserta gas yang berbau atau feses ini dibuang melalui anus. Prof, apakah Prof sedang bersama anak yang tersesat itu? Ya, dia sudah aman bersamaku. Rombongannya sudah menunggu di lobi. Baiklah, kita akan segera menuju ke sana. Syukurlah kalian sudah kembali. Ayo Dinda, kamu sudah ditunggu oleh rombonganmu. Ya, terima kasih semuanya. Ini kostumnya aku kembalikan, Prof. Untung saja kamu tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi. Apa saja sih gangguan pada sistem pencernaan manusia? Yang pertama ada obesitas. Obesitas adalah kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih, sehingga menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Akibatnya meningkatkan resiko penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Upaya pencegahannya berolahraga dan mengatur pola makan, kurangi makan berenergi dan perbanyak makanan berserat tinggi. Yang kedua ada karies gigi.
Karies gigi atau gigi berlubang disebabkan oleh infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi, sehingga merusak struktur gigi. Akibatnya menimbulkan rasa nyeri pada gigi dan dapat merusak saraf gigi. Upaya pencegahannya menjaga kebersihan gigi. Kebersihan gigi dijaga dengan sikat gigi 2 kali sehari, berkumur dengan larutan garam dan air hangat. Yang ketiga ada MAH atau gastritis. Gastritis adalah penyakit yang menyebabkan iritasi pada lapisan lambung. Penyebabnya meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, stres, makan tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan asam. Upaya pencegahannya makan teratur, makan secukupnya, hindari makanan yang memicu asam lambung berlebihan seperti kopi, makanan pedas, dan asam. Yang keempat, hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Gejala yang timbul yaitu sakit seperti kena flu, sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Akibatnya, menguningkan kulit dan mata, membesarnya hati, dan membesarnya limfa. Orang yang mengalami jaundice, jika tidak segera ditangani, maka akan terjadi kerusakan hati dan kanker hati. Penyebab utamanya virus hepatitis B. Berikut kondisi hati penderita hepatitis. Yang kelima, diare. Diare adalah penyakit pada saluran usus besar akibat infeksi bakteri dan protozoa. Ketika terjadi diare, dinding usus besar teriritasi, gerakan peristaltik meningkat, serta air tidak dapat diserap. Akibatnya, mulas di perut dan dehidrasi. Upaya pencegahannya menjaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau higienis, dan yang terakhir minum oralit atau larutan gula garam dan obat diare. Yang keenam, konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses kering atau keras sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya kurangnya asupan makanan berserat atau kurang minum. Upaya pencegahannya tidak sering menahan buang air besar, makan sayur dan buah-buahan, hindari makanan yang tinggi kadar lemaknya, dan minum cukup banyak air. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.